Bismillahirrahmanirrahim. Kembali melanjutkan keterangan mulianya, fadilahnya berbagi atau dermawan. Jadi tidak ada ruginya kalau kita itu senang berbagi. Yang penting jangan sampai royal. Jangan royal. Kalau dermawan berbagi niku pasti akan ada barokahnya, ada gantinya. Kalau yang tidak baik itu royal. Royal itu apa? Royal itu menghambur-hamburkan harta untuk menjurus kepada maksiat atau tidak ada gunanya. Tapi lek dermawan itu untuk hal-hal yang positif yang ada manfaatnya. Paham ya? Kalau dermawan ndak mungkin ndak ada paidahnya, ndak mungkin ndak ada fadilahnya. Ibarat jenengan mengeluarkan sama dengan menanam, walaupun kelihatannya kelong, tapi suatu saat akan diganti dengan yang lebih banyak. Niku lek dermawan, yakin. Bahkan Kanjeng Nabi ngendikan man azumat nikmatullahi indahu azumat mu'natun nasi aleh. Niki sing duwite akeh-akeh niku diperhatikan betul. Barang siapa yang nikmatnya Allah besar kepadanya, maka besar pula tanggung jawab dan kewajibannya untuk berbagi kepada orang lain. Eling-eling. Jadi barang siapa yang agung nikmatnya Allah kepadanya, maka agung pula tanggung jawabnya untuk berbagi pada orang lain. Jadi yang punya rezeki banyak juga banyak pula tuntutan untuk berbagi dan bersedekah. Ya enakan sing gak pati duwe duit. Sumpek. Ndak pati enek resiko untuk bersedekah. Tapi ya lek njaluk tok sisi ya kancane muring-muring. Konsekuensinya di sini, faman lam yahtamil tilkal mu'nah ar-radha tilka nikmah li zawal. Niki yang bahaya. Barang siapa yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau menanggung tuntutan berbagi tadi, maka dia telah menantang untuk dihilangkan nikmat tadi, digantikan pada orang lain. Jadi ada memang satu hamba niku mbek Allah dititipi rezeki, sebenarnya dia hanya sebagai wasilah saja untuk yang lain. Kok dheweke ndak mau mengeluarkan untuk yang lain, ndak mau berbagi, maka dia telah menantang untuk ingin dipindah rezeki tadi. Kadang zakatnya, kadang antara pengeluaran dengan yang diterima tidak imbang. Itu juga nanti akan bermasalah. Ada orang semacam itu. Ya terserah jenengan. Kalau dia mampu, maka dia akan ditambah. Wani niki masya Allah luar biasa. Tidak enak uang bermasalah ekonominya, kemungkinan itu ujian, kemungkinan itu kesalahan dalam waktu dia kaya. Kepengen ndak masalah ya kudu imbang minimal terus. Niki hadis malah saya lagi hadis. Jadi
Faman lam yahtamil tilkan mu'nah arada tilkan mali zawal. Kok dia tidak mau menanggung beban untuk berbagi pada nikmat yang diterima, maka dia telah menantang untuk hilangnya nikmat tadi, dipindah pada yang lain. Ini saya merasakan betul. Jadi ojo gampang-gampang rumangsa aku ki wis akeh lek ngetokne, saya itu sudah banyak keluarnya. Kalau bisa malah perasaan itu saya kurang kayak saya belum, memang mungkin saya ndak imbang, mungkin ada kekhawatiran ndak imbang terus. Tapi ya jangan khawatir tok. Jangan khawatir tok. Ini hadis-hadis tentang masalah fadilah orang-orang kaya, kebaikan orang-orang yang punya duit. Jadi jenengan sing terus ikut grup pokoknya metu tok aku. Jadi saya puji aku lek melok iki kaya gak kate ngulon-ngulon. Ndak mungkin ndak diganti kalau memang betul-betul untuk kemanfaatan. Ndak mungkin ndak ada nilainya, ndak mungkin ndak ada gantinya kalau itu untuk kebaikan. Saya kalau gini terus wurung sing ngulon sedina pindho bohong. Yang penting jangan royal. Kalau royal ya ndak enek gantinya. Qala Isa alaihi salam istaksiru min say'in la ta'kuluhun nar. masyaallah. Wakila wa ma huwa qalal ma'ruf. Nabi Isa alaihissalam menghentikan, perbanyaklah engkau semua dari sesuatu yang tidak dimakan neraka. Apa itu yang tidak dimakan neraka? Yakni selalu menebar kebaikan dengan apapun, bisa dengan rezekinya, dengan tenaganya, pikirannya. Masya Allah. Jadi masya bukan kiai, masya bukan ustadz, senajan atau bukan tokoh. Kalau dermawan, dia akan banyak yang senang. Omongnya payu. Masya kiai, masya ustadz, kalau medite ndak ilok. Alah. Rakira payu. Tembangun musola sampai entek Fatihah rong kerenjang. Tapi gak gelem ngetokne, gak gelem ngawali ya. Sing kate njaluk tok nang jamaah. Lama-lama jamaah dengeri. Pak Yai kok gur ngecul Fatihah tok. Pak Yai mana ngetokne nya? Loh, kalau saya ya sirin dias semuanya itu. Kalau tokoh sedekahnya jangan siri. Kalau tokoh sedekahnya jangan siri. Sebesar apapun tunjukkan. Perlu nih supaya ada yang ngikuti. Tokoh siri. Ndel-ndele wong aku wis tokoh ya lah. Anuran wong ndablek tapi maine sedekah kendel niku malah agama berjalan nang daerah situ. Daripada alim apal sembarang barang mah diteyak demit. Ndak jalan agama tamban. Sulit perjalanannya. Perbanyak melakukan sesuatu yang tidak dimakan api neraka. Apa itu? Yakni memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Masya Allah. Bahkan qalat Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu darul asqiya. Ya Allah, surga itu adalah tempatnya orang-orang yang dermawan. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallam
inna sakhiya qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Wa innal bakhila ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Dan sesungguhnya orang yang kikir, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Ngalim sundul langit, kitabe sak lemari, apal sembarang kalir, lek pelit, leh sulit, angel, angel. Wong acara santunan yatim piatu, yatime wis jelas-jelas dijejer, padahal dheweke yang megang mic. Mari seluruh saudaraku yang hadir, ini semuanya anak-anak susah ini semuanya orang tuanya telah meninggal dunia. Mari kita bantu mereka supaya mereka senang, supaya Allah senang, supaya orang tuanya yang di alam kubur senang. Al-Fatihah. Fatihah tok. Selawate cek nyamane. Angane gur bantu selawat. Ya, sulit. Kadang masalahnya tokoh-tokoh di sini ini lebih senang menerima daripada memberi. Kalau ada orang memberi, wong namanya orang yang memberi itu katanya ngalah berkah, ya ndak apa-apa. Tapi jok gur ngenteni memberi dok. Kadang kalau ndak diberi nyondol-nyondol. Ini sarung saya kayak sudah lama ini, 1 tahun lebih. Kalau ada rezeki mbok yo BHS yang harga 400 lah diasmu pedal. Tokoh lek ndak kuat ngempet ya, tokoh lek gak kuat ngempet, lama-lama dijauhi masyarakat. Ancen tokoh itu koyok ingin tok, masalah apa? Temane, jamaah kan variasi. Kadang ada yang punya banyak ini, kadang ada yang punya ini. Harusnya ngempet betul. Ngempet sampai gak kuat ngempet, dilepas permintaan, minta itu wis meletos nih keramate. Salah minta ternyata sama yang dimintai sepuntene yai. Efek corona ya ini pas ndak ada sama sekali. Aduh. Kalau diberi namanya orang mau sedekah, ya wis diniati dadi wasilah lantaran orang sedekah. Tapi kudu ngempet, jangan gampang jalukan. Niki Masya Allah. Bahkan diterangkan wajahilun sahiyun ahabu ilallah min alimin bakhilin. Jian itu gejeluk nih. Orang yang bodoh, yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang ngalim tapi pelit. Orang yang alim tapi cerek, orang yang alim dremis. Katanya bang Banyuwangi dremis. Jalu tok. Kok enek jamaah sing katene lapor sambat. Enek atase pulsa kentekan pulsa. Bingung mohon maaf ini saya kesusu pulsanya mau habis. Alah perlune saking cek ditukokne jamaah. Kolek gak enek sing seneng, gak enek sing tumelok, sing ngelokne ning masyarakat sini nih yang tak enek sing oleh hidayah sama sekali. Ya, kon niku sing gak oleh hidayah.
Lek tuku-tuku saking njaluk gratis, lek tuku-tuku njaluk dipotong harga. Nggih. Ya lek mereka mau motong harga, mau gratis, yang penting jangan nyondol-nyondol, jangan arep-arep. Dodol agama iku jenenge. Masya Allah, niki damel nyeneni awak kula sendiri niki, nggih, damel nyeneni kula kiamat. Wonten. Jadi jahilun sahiyun ahabu ilallah min alimin bakhil. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit. Kenapa? Orang dermawan itu punya iman. Karena apa? Dia berani mengeluarkan karena dia iman, Allah pasti mengganti. Lah iman ini lebih mulia daripada kepinteran, lebih mulia daripada kengaliman. Ngalim tapi hatine wuto, ngalim tapi hatine pijak. Kenapa? Wedi kate ngekei, khawatir ndak ada kembalinya. Seakan-akan kalau sudah keluar ndak akan balik lagi. Seakan-akan kalau memberi hilang. Ini yang menyebabkan dia masih buta mata hatinya. Niki damel belajari kula ki ambak lho ya Allah, tapi cek sulite. Tapi biasa masih ndak arep-arep. Kalau nang santri ini, kalau nang jamaah ndak usah diarep-arep, ndak usah disondol-sondol, mereka akan tahu sendiri saja. Mohon wa'adwa udda al-bukhl, lebih sulitnya penyakit untuk diobati adalah penyakit medit. Bon, wa qala sallallahu alaihi wasallam isna'il ma'ruf ila man huwa ahluh wa ila man laisa bi ahlih. Fa in asabta ahlah faqad asabta ahlah. Wa illam tusib ahlah fa anta min ahlih. Masyaallah. Cek bagus iki. Perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah memberi, baik kepada ahlinya ataupun tidak tepat ahlinya. Penting memberi, Masya Allah, penting memberi, baik tepat pada ahlinya maupun tidak tepat ahlinya. Kenapa? Apabila kau memberi tepat kepada ahlinya, maka kau benar dalam menyalurkan pada ahlinya. Dan apabila kau keliru memberi tidak pada ahlinya, berarti kau adalah ahli dari kebaikan tersebut. Tidak enak keliru ini sama sekali. Ini belajari lagi, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Anak yatim, fakir miskin, gitu. Tidak mungkin. Bahkan as-shadaqatu tadfa'ul bala, la yatakhattal bala as-shadaqah, tidak akan melangkah sebuah bala yang dihadang oleh sedekah. Wangi lepel tapi ya. Masya Allah. Inna budala'a ummati lam yadkhulul jannata bisolatin wala siyamin walakin dakhaluha bisakhail anfus wa salamatis sudur wa nuskhilil muslimin. Ya Allah, wali-wali badalnya umatku itu tidak masuk surga dengan banyaknya sholat dan tidak dengan banyaknya puasa, tetapi mereka menjadi wali-walinya Allah, masuk ke surganya Allah dengan dermawannya hati, dengan selamatnya hati, semuanya dipandangkan untuk menuju jalannya Allah. Dan terus memberikan kebaikan pada muslimin, terus menginginkan kebaikan pada muslimin, terus mengajak baik kepada muslimin. Ingat,
Perjuangan itu tidak mengajak muslimin kepada kita, tidak mengajak muslimin kepada kelompok kita, tidak mengajak muslimin kepada organisasi kita, tidak mengajak muslimin kepada yayasan kita. Perjuangan itu mengajak muslimin, orang sebanyak-banyaknya menuju jalannya Allah. Walaupun diwadahi organisasi, walaupun diwadahi yayasan, walaupun diwadahi jam'iyah, walaupun diwadahi kelompok, walaupun diwadahi pesantren, walaupun diwadahi jamaah, tetap tujuan aslinya untuk diajak menuju jalannya Allah. Jadi tidak takasur banyak-banyakan untuk kita, tapi mengajak sebanyak-banyaknya untuk menuju Allah. Ini tipis lagi. Pengurus-pengurus Samsul Huda, pengurus-pengurus pondok, ajak sebanyak-banyaknya. Saya puji, saya puji. Turu. Semangat ajak-ajak, ngajak orang tidak untuk diajak kepada kita, tapi diajak sebanyak-banyaknya untuk menuju Allah, untuk menuju jalannya Rasulullah. Dengan hal itu berarti ada nilai keikhlasan, karena dikembalikan kepada keselamatan yang diajak, bukan kepada gaya kita. Kalau kita menemukan keikhlasan, itulah magnet terbesar yang malah akan menjadikan orang simpati, orang mau ikut. Kalau salah, berarti apa? Mati, tidak ada penarik sama sekali. Tidak ada penarik. Paham ya? Bon, jadi niki yang menjadikan jenengan mangke dadi wong sing dicintai Allah. Kenapa? Mengharapkan baiknya orang lain, menginginkan selamatnya masyarakat, menginginkan baiknya teman saudara. Kanjeng Nabi ajak-ajak, tapi luar biasanya Kanjeng Nabi murni untuk selamatnya yang diajak, untuk kebaikannya yang diajak. Tidak semata-mata untuk Kanjeng Nabi. Paham ya? Kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Mugi-mugi dados ilmu sing